Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Sebelumnya, kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua umat muslim, terutama para nakama sekalian yang telah setia menemani admin selama ini. Jika admin ada kesalahan atau ucapan yang tidak berkenan di hati kalian, secara pribadi admin mohon dimaafkan. Baiklah, pada video kali ini kita akan mereview One Piece chapter 990 yang tayang setelah 2 pekan diliburkan. Chapter kali ini menyambung cerita Luffy yang terlihat marah akibat anak buah Kaido yang membuang makanan di saat para penduduk Okobore kelaparan. Beberapa adegan pertarungan diperlihatkan antara Luffy dan Zoro melawan Scratchman Appo yang merupakan salah satu generasi terburuk bersama dengan Luffy dan yang lainnya. Chapter 980 ini juga menyajikan cerita yang lumayan kocak. Lagi-lagi, Eiichiro Oda menyisipkan adegan-adegan konyol yang berkaitan dengan kelompok topi jerami dan kepolosan mereka yang membuat kita senyum-senyum sendiri ketika membacanya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Namun sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Pada cover story kali ini, masih melanjutkan kisah perjalanan keluarga Beji dan dua kembar Chiffon dan Lola, di mana Lola mengungkapkan perasaannya pada Gotti dan mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" Gotti terlihat bingung sembari menunjuk ke arah dirinya dan berpikir jika ia menikah dengan Loli, maka ia akan menjadi seorang raja. Di saat yang bersamaan, Beji bersama istri dan anaknya asik mengobrol di belakang tanpa memperdulikan Gotti dan Lola. Nah, sepertinya mereka akan menikah dan Gotti resmi menjadi adik ipar dari Chiffon dan Beji. Oke, kita lanjut ke cerita utama. Chapter 980 ini berjudul Musik Pertempuran, di mana cerita utamanya terdapat pada Scratchman Appo yang berhadapan dengan Luffy dan Zoro serta Kid dan kelompoknya. Awal cerita dimulai dari para kru Chubbies Pirates yang membuang-buang makanan berupa Oshiruko dan mengatakan makanan tersebut adalah sampah yang tidak layak untuk dimakan. Bahkan mereka berniat untuk mengadakan perang makanan seperti anak kecil. Luffy yang sangat marah melihat tingkah mereka, sekilas mengingat Otama yang terharu bisa menikmati makanan yang sangat jarang ia makan. Luffy yang tanpa berpikir panjang langsung memberikan mereka pelajaran dengan mengajar salah satu dari kroco tersebut dengan Gomu Gomu no Mi Elephant Gun miliknya. Sontak, suasana pesta yang tadinya ramai semakin bertambah ramai akibat kekacauan yang ditimbulkan Luffy. Di saat itu pula, Queen salah satu dari All Stars terkejut mendengar keadaan tersebut. Begitu pula dengan Kid dan kelompoknya yang heran melihat kebarbaran Luffy si baka tersebut. Ia mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Luffy. Di saat mereka berharap dengan penyamaran tersebut, ia bisa saja sampai ke aula perjamuannya tanpa perlu repot-repot menghadapi kru Chubbies Pirates. Namun saat Kid dan kelompoknya berniat meninggalkan Luffy, secara mengejutkan sebuah gedung di belakang mereka terbelah menjadi dua. Semua orang panik, dan benar saja yang melakukan itu adalah si Marimo. Dengan nada so asik, Zoro mengatakan bahwa Luffy telah mengacaukan semuanya dan mempertanyakan kenapa Luffy tidak bisa diam menyelinap dengan tenang. Estas Kid yang heran melihat tingkah dua barbar topi jerami ini mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Di sini terlihat obrolan kocak mereka, di mana Luffy melaporkan jika ia menghajar anak buah Kaido karena mereka telah membuang-buang Oshiruko. Zoro menyambut perkataan Luffy kalau ia sepertinya akan memotong mereka hingga berkeping-keping atas kejadian itu, meskipun sebenarnya ia mempertanyakan kenapa semua orang terlalu memperdulikan Oshiruko. Tingkah koplak mereka berlanjut ketika mereka tiba di depan aula perjamuannya. Zoro mengatakan kepada Luffy kalau mereka sebisa mungkin harus menghindari pertempuran. Luffy menyambut dengan polosnya, "Iya, aku tahu kok. Toh mereka juga belum tahu identitas asli kita kan?" Obrolan gila ini terdengar oleh anak buah Kaido yang sadar kalau dua orang ini bukanlah bagian dari mereka. Appo yang sedang asik bermain elektronik musik menyadari kalau itu pasti adalah Luffy dan mempertanyakan mengapa ia bisa berada di sini di saat informasi yang didengarnya bahwa Luffy masih mendekam di penjara Udon. Lalu, dengan wajah tidak bersalah dan tatapan datar, Zoro mengatakan, "Baiklah, jika kau sudah menyadarinya sekarang," merujuk kepada Appo yang memang merupakan salah satu generasi terburuk bersama dengan mereka berdua. Anak buah Kaido yang masih belum mengetahui identitas asli dari kedua orang koplak ini mencurigai pergerakan mereka dan segera bertindak untuk menangkap mereka. Zoro yang pada awalnya bersiap akan bertempur, ikut melarikan diri bersama Luffy yang terlihat girang karena kabur. Selanjutnya, Appo yang telah mengetahui penyamaran yang dilakukan Luffy dan Zoro melapor kepada Queen melalui senandung yang dilantunkan tentang kedatangan tamu istimewa mereka, yaitu Mugiwara no Luffy dan Kaizokugari Zoro. Queen tidak menyangka kalau Luffy berhasil kabur dari penjara Udon setelah sebelumnya menerima kabar dari penjaga di sana bahwa situasinya aman terkendali.
Di sisi lain, Kid tampak marah dan kecewa karena melihat Apo yang telah mengkhianati dirinya bersantai dan menikmati jabatan di Beast Pirates. Selanjutnya, Queen yang memasang raut wajah kesal mengatakan akan menghabisi salah satu anggota Tobiropo dan membuat posisi tersebut kosong sehingga siapapun bisa memperebutkannya. Nah, di sini kemungkinan besar salah satu anggota Tobiropo yang akan diajar oleh Queen adalah Wushu. Menurut kami sendiri, dikarenakan dialah satu-satunya anggota Tobiropo yang tampak ingin menjatuhkan salah satu All-Star dan mengincar jabatan tersebut. Mereka para Elite Gifter tampak bersemangat untuk memperebutkan posisi tersebut. Sementara itu, Luffy dan Zoro sibuk melayani mereka para pengguna Smile yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berdua berencana untuk langsung menerobos masuk ke dalam istana Kaido. Namun sebelum itu, mereka harus menghabisi orang-orang aneh tersebut. Oke, sedikit trivia. Pada panel ini terlihat ada sosok siluet yang mencurigakan bertanduk melengkung, bertubuh tinggi besar, lebih besar di antara lainnya, memiliki gigi yang tajam dan tatapan yang tajam pula. Tampak ia sepertinya sedang memegang sepuntung rokok di tangannya. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Apakah The Numbers? Oke, kita lanjut ke bagian di mana Apo melancarkan serangannya dengan memainkan musik-musik yang aneh. Namun cukup merepotkan Luffy dan Zoro yang tidak mengetahui dari mana asal serangan tersebut. Apo terus memainkan musiknya yang menghasilkan pukulan di pipi kanan Luffy. Luffy terjatuh, namun Zoro mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Apo, bahwa ia mengenali Apo yang pernah beraliansi dengan si Jabrik atau Estas Kid. Luffy yang masih belum paham tentang kekuatan Apo merasa heran kenapa ia bisa memukulnya. Di sisi lain, Apo masih melanjutkan musik anehnya yang menghasilkan tebasan yang cukup membuat Zoro berdarah. Zoro juga terheran dengan kekuatan buah iblis aneh miliknya. Ia tidak mengerti bagaimana cara Apo bisa menebasnya, sedangkan ia tidak melihat pedang milik Apo. Dan musik selanjutnya yang dimainkan Apo menjadi serangan dengan daya ledak tinggi yang mampu membuat Luffy pingsan untuk sementara waktu. Entah dengan alasan apa, di sini Luffy terlihat sangat lemah. Hanya dengan serangan seperti itu pingsan, sementara dihajar habis-habisan oleh Katakuri dengan buso haki 3 tinggi, ia masih mampu bertahan. Tapi, bohong. Oke, kita lanjut. Di saat pertarungan antara Luffy dan Zoro melawan Apo, Queen yang menyaksikan duel tersebut merasa pertarungan terlalu cepat berakhir dan meminta Apo untuk memberikan pertunjukan yang menarik. Lalu, melihat Luffy yang terkapar, Zoro merasa sepertinya ini bukanlah situasi yang menguntungkan bagi mereka. Ia mengatakan bahwa mereka sudah kehabisan rencana dan harus mundur. Di mana dari awal cerita, Mimi merasa mereka tidak memiliki rencana apapun selain merobos masuk dan mengacaukan semuanya. Zoro akhirnya membawa Luffy untuk mundur terlebih dahulu dan berpikir sok cerdas dengan mengatakan mereka belum saatnya untuk babak belur cepat itu, karena jika hal itu terjadi maka mereka tidak akan sanggup bertahan untuk menang melawan Kaido. Masih dengan pemikiran sotoy, Zoro menganalisa pertempuran dengan mengatakan masalah yang mereka hadapi bukan hanya jumlah dari pasukan saja, namun ada hal lain sebab mereka adalah kru dari Yonkou yang tentu saja memiliki banyak petarung yang kuat. Di saat melarikan diri, mereka dihadang oleh para Gifter Elite yang juga mengincar posisi Tobiropo. Seorang pemanah menembak ke arah mereka, lalu pengendara anjing gila yang terus menggonggong hingga membangunkan Luffy dari pingsannya. Secara tiba-tiba, Luffy membanjangkan lehernya dan menggigit kepala anjing tersebut. Luffy meminta maaf karena telah merepotkan Zoro dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Zoro mengiyakan hal tersebut. Lalu, Luffy yang sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan semua penyamaran itu mengatakan terobos ajalah anjing kepada Zoro. Mereka berdua merasa risih dengan kostum aneh tersebut dan kesulitan untuk bergerak. Pada panel terakhir terlihat Apo masih dapat menjangkau mereka berdua dengan serangannya tersebut. Ia menyiapkan suatu musik yang sepertinya membuat serangan selanjutnya akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Di sisi lain, terlihat gerombolan Kid dan tentu saja kaptennya itu sendiri sedang menarik besi dan senjata lainnya dengan kekuatan magnet miliknya. Mereka yang melihat aksi barbar dari Luffy dan Zoro mengatakan kepada kaptennya untuk tidak mengikuti apa yang duo topi jerami tersebut lakukan. Kalau tidak, itu akan membongkar penyamaran mereka juga. Kid yang sudah muak dengan si pengkhianat Apo bersikap tidak peduli dan bodoh amat, mau ketahuan juga terserahlah. Dengan tangan yang penuh besi dan senjata tersebut, Kid menghantam si pengkhianat Apo untuk pergi ke neraka dengan jurus Pang Gibson-nya. Pada akhir chapter ini, Apo akhirnya merasakan balasan dari perbuatannya tersebut. Nah, chapter 980 ini menyajikan cerita konyol dari dua Luffy dan Zoro. Namun diakhiri dengan mendaratnya tinju Kid ke pengkhianat Apo yang membuat adegan akhir tersebut menjadi sangat epik. Namun, semua cerita itu harus berakhir dengan kesedihan akibat tulisan yang menyebutkan minggu depan libur. Kalau begini terus, One Piece tidak akan tamat-tamat. Mudah-mudahan Oda Sensei dan tentu saja kita semua sehat dan berumur panjang untuk bisa menyaksikan ending dari cerita Luffy dan kawan-kawan ini.
Yos, saatnya menjawab pertanyaan nakama. Dari Hendrayanto. Min, menurut lu, ketika Luffy menjadi Raja Bajak Laut, berapa ya bounty-nya? Kalau secara logika, saat Luffy mendapatkan bounty 1,5M, ia mengalahkan Katakuri dan Cracker yang bounty-nya sekitar 1 miliar berry. Nah, kita sendiri mengetahui saat ini Luffy melawan Kaido, dan mungkin setelah Luffy mengalahkan Kaido, bounty-nya akan meningkat hingga 4-5 miliar. Tentu saja di atas bounty Kaido saat ini. Ketika menjadi Raja Bajak Laut, kemungkinan Luffy juga akan melampaui Roger dari segi bounty. Menurut admin sih, sekitar 6-7 miliar berry. Pertanyaan kedua, dari Deva Satria. Min, menurut kamu Luffy menjadi Raja Bajak Laut pada usia berapa? Apakah nanti ada time skip lagi? Kan agak nggak cocok menjadi Raja Bajak Laut pada usianya yang berumur 19 atau 20-an. Oke, kalau pertanyaan seperti ini, admin teringat dengan Shanks, di mana ia mendapatkan gelar seorang Yonko ketika berumur masih sangat muda. Nah, itu artinya pendapat Meme soal Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut adalah di usia sekitar 25-30 tahun. Jika semua orang mengakuinya dan Luffy berhasil mencapai Laugh Tale dalam usia tersebut, mengapa tidak? Dan kemungkinan kita akan merasakan time skip lagi untuk Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Baiklah, itulah tadi jawaban dari admin untuk beberapa pertanyaan nakama di video sebelumnya. Terima kasih untuk antusias nakama sekalian, dan semoga jawaban dari kami mampu memuaskan kalian lahir dan batin. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang One Piece chapter 980. Kami akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut Q&A. Beberapa pertanyaan yang cukup menarik akan kita pilih untuk ditampilkan pada video selanjutnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.